Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipam. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah fiksi yang berkaitan dengan kartun Upin dan Ipin lagi, yaitu cerita tentang kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Cartoon Cat, yang merupakan monster ciptaan dari Trevor Henderson. Dan video ini masih merupakan kelanjutan dari cerita kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Jadi untuk kalian yang belum nonton video Upin dan Ipin di episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu agar kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Tentang Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head, dan kemudian mereka diselamatkan oleh Ultraman Storm. Setelah mengalahkan monster Siren Head, Ultraman tersebut kemudian kembali ke markas rahasianya. Upin dan Ipin kemudian tiba-tiba terbangun dari tidur siangnya karena ternyata semua kejadian tersebut hanyalah mimpi mereka berdua. Ketika Upin dan Ipin terbangun dari tidur siangnya, mereka berdua merasa sangat kecewa karena ternyata Ultraman dan monster Siren Head yang mereka lihat itu hanyalah sebuah mimpi mereka. Namun ketika Upin dan Ipin melihat ke tangan mereka, Upin dan Ipin sangat terkejut dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena ternyata di tangan mereka berdua terdapat sebuah jam tangan. Dan jam tangan tersebut sama persis seperti jam tangan milik Ultraman yang ada di dalam mimpi mereka berdua. Itu artinya Upin dan Ipin juga bisa berubah menjadi Ultraman menggunakan jam tangan tersebut. Mereka berdua pun sangat senang dan berteriak kegirangan. Kemudian Upin dan Ipin mendatangi kakak perempuan mereka yang bernama Kak Ros. Mereka berdua kemudian menceritakan semua kejadian yang ada di dalam mimpi mereka berdua. Mulai dari bertemu dengan monster Siren Head sampai ada Ultraman yang menyelamatkan mereka berdua dan juga anak-anak lainnya. Namun Kak Ros hanya tertawa mendengar cerita dari Upin dan Ipin. Kak Ros kemudian mengatakan bahwa Ultraman dan juga monster Siren Head sebenarnya tidak pernah ada. Kak Ros juga mengatakan bahwa jam tangan yang mereka gunakan tersebut hanyalah jam tangan biasa, yang kemungkinan jam tangan itu diberikan oleh opah mereka ketika Upin dan Ipin sedang tertidur. Upin dan Ipin pun hanya bisa terdiam dan mereka berdua sangat sedih mendengar pernyataan dari Kak Ros. Setelah dipikir-pikir, mereka berdua memang tidak tahu bagaimana caranya menjadi Ultraman menggunakan jam tangan mereka tersebut, dan memang cerita mereka berdua tidaklah masuk akal. Meski begitu, Ipin tetap sangat yakin bahwa mereka bisa berubah menjadi Ultraman sehingga mereka selalu menggunakan jam tersebut. Sudah 3 hari sejak Upin dan Ipin menggunakan jam tangan milik Ultraman tersebut, namun tidak ada tanda-tanda mereka bisa berubah menjadi Ultraman. Dan jam tangan itu tampak seperti jam tangan biasa. Mungkin apa yang dikatakan oleh Kak Ros memang benar, bahwa jam tangan tersebut hanyalah jam tangan biasa yang banyak dijual di pasaran. Singkat cerita, Upin dan Ipin pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan, dan mereka juga berencana akan mendatangi rumah Mail untuk mengajaknya bermain. Namun ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan,
Upin dan Ipin ini tiba-tiba mendengar sesuatu dari arah dalam hutan. Mereka berdua lalu berhenti dan saling menatap satu sama lain. Mereka berdua bertanya-tanya dari siapakah suara itu berasal. Karena dari yang mereka dengar, suara tersebut seperti orang yang sedang ketakutan dan berteriak meminta pertolongan. Hal ini sama persis seperti mimpi mereka berdua ketika mereka bertemu dengan monster Siren Head yang menculik seorang anak kecil. Namun bedanya kali ini bukanlah suara jeritan dari anak kecil, melainkan suara orang dewasa yang tampak ingin dihabisi oleh seseorang. Orang tersebut berteriak dan mengatakan, "Siapapun tolong selamatkan aku." Karena merasa ada yang tidak beres, Upin dan Ipin kemudian memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Karena mungkin saja kejadian itu sama persis seperti kejadian yang mereka mimpikan. Dan mungkin juga mereka bisa bertemu dengan Ultraman lagi. Upin dan Ipin kemudian berjalan memasuki hutan dan kemudian mencari di manakah suara seseorang itu berasal. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berdua mendengar lagi suara teriakan dari orang yang berbeda. Dan kali ini suaranya tidak jauh dari lokasi mereka berada. Singkat cerita, akhirnya Upin dan Ipin berhasil menemukan di mana sumber suara itu berasal. Suara itu ternyata berasal dari sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan. Rumah tua tersebut berada di lokasi yang sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan oleh orang. Dan tidak jauh dari rumah tua itu memang terdapat sebuah perkebunan pohon karet, yang artinya kemungkinan besar suara tadi merupakan suara dari seorang petani karet. Dan suara itu terdengar sangat jelas berasal dari rumah tua tersebut. Upin dan Ipin kemudian memberanikan diri mereka untuk melihat dari jarak yang lebih dekat, karena di dalam rumah itu terlihat sangat gelap. Namun ketika Upin dan Ipin ingin mendekati rumah tersebut, langkah mereka seketika langsung terhenti dan mereka langsung bersembunyi lagi. Karena tiba-tiba dari dalam rumah tua itu terlihat ada seorang pemuda yang sedang berlari ketakutan menuju keluar rumah tua tersebut. Sepertinya pemuda itu mencoba menyelamatkan temannya yang berteriak minta tolong dari dalam rumah tersebut, sehingga dia memberanikan diri memasuki rumah itu sendirian. Namun setelah dia masuk dan melihat monster yang berada di dalam rumah tersebut, dia langsung berteriak dan berlari keluar dari rumah tua itu dengan wajah yang sangat ketakutan seperti baru saja melihat hantu. Dan belum sempat pemuda itu berlari jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang sangat beringas dari dalam rumah, yang kemungkinan besar suara tersebut berasal dari monster yang tinggal di dalam rumah tua tersebut. Kemudian dalam waktu beberapa detik saja muncul sebuah tangan raksasa berwarna hitam dari arah dalam rumah, yang tampaknya tangan itu sangatlah elastis dan juga bisa memanjang seperti karet. Upin dan Ipin masih belum mengetahui tangan apa itu sebenarnya dan mengapa bisa memanjang seperti itu. Yang pasti itu bukanlah tangan manusia apalagi hewan. Kemungkinan besar itu adalah tangan monster yang tinggal di dalam rumah tua tersebut. Tangan misterius yang dapat memanjang itu dengan mudah berhasil menangkap pemuda yang sedang berlari tersebut. Padahal pemuda itu sudah berlari sekuat tenaga, namun monster tersebut dengan mudahnya berhasil menangkap hanya dengan satu tangannya saja. Setelah berhasil menangkap pemuda itu, kemudian tangan itu menarik pemuda tersebut secara perlahan-lahan ke dalam rumah tua itu. Terlihat wajah pemuda itu sudah sangat pucat dan hanya bisa berteriak histeris. Kemudian setelah beberapa saat berteriak, suara pemuda tersebut tidak terdengar lagi. Dan besar kemungkinan pemuda itu sudah dihabisi atau sudah dimakan oleh monster yang berada di dalam rumah tersebut.
Upin dan Ipin sebenarnya sangat ketakutan setelah melihat kejadian tersebut. Mereka berdua tidak ingin berurusan dengan hal mengerikan seperti itu. Namun di sisi lain, mereka juga sangat penasaran monster apa kira-kira yang berada di dalam rumah itu. Dan dari kejadian barusan dapat dipastikan bahwa monster tersebut sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Karena merasa sangat penasaran, Upin dan Ipin kemudian ingin mengintip monster itu dari jarak yang lebih dekat. Karena sebelumnya mereka hanya berani melihat dari balik semak-semak dan juga balik pepohonan yang ada di sekitar mereka. Setelah sepakat, Upin dan Ipin secara perlahan melangkahkan kaki mereka mendekati rumah tua tersebut. Namun setelah berada sekitar 10 meter dari rumah itu, mereka berdua tetap saja tidak dapat melihat apapun dari dalam rumah tersebut. Karena di dalam rumah itu terlihat sangatlah gelap karena tidak ada cahaya apapun di dalamnya. Bahkan cahaya matahari tidak ada yang masuk ke dalam rumah itu. Kemudian ketika Upin dan Ipin melihat dari jarak yang lebih dekat lagi, akhirnya mereka berdua berhasil melihat penampakan dari dalam kegelapan tersebut. Dari dalam rumah tersebut terlihat sebuah penampakan yang terdapat 2 buah mata yang sangat besar dengan senyuman yang sangat beringas. Tampaknya monster itu berwarna hitam pekat dengan gigi yang berwarna kekuningan, sehingga yang terlihat hanyalah mata dan juga gigi besarnya yang tampak penuh dengan darah. Dan bisa dipastikan bahwa itu adalah darah dari korbannya tadi. Monster ini menatap tajam ke arah Upin dan Ipin yang membuat mereka berdua merasa dalam bahaya besar. Upin dan Ipin merasa kehadiran mereka disadari oleh monster tersebut. Tidak lama setelah itu terdengar lagi suara beringas yang membuat tubuh Upin dan Ipin kaku karena ketakutan setengah mati. Kaki mereka berdua terasa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dan dalam waktu beberapa detik saja, kedua tangan monster itu keluar dari rumah tersebut dan kemudian berhasil dengan mudah menangkap Upin dan Ipin sekaligus. Mereka berdua sangat terkejut dan kemudian berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan. Mereka berdua mengetahui bahwa jika mereka sampai dibawa masuk ke dalam rumah tua tersebut, maka bisa dipastikan Upin dan Ipin akan menjadi mangsa selanjutnya dari monster tersebut. Setelah mereka berhasil ditangkap, perlahan-lahan Upin dan Ipin ditarik masuk ke dalam rumah tua itu yang membuat mereka nyaris pingsan karena sangat ketakutan. Sampai akhirnya mereka tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak bisa melepaskan diri dari tangan monster tersebut. Upin dan Ipin pun akhirnya ditarik masuk ke dalam rumah tua tersebut dan sepertinya mereka akan menjadi santapan selanjutnya bagi monster misterius yang berada di dalam rumah tua tersebut. Namun ketika Upin dan Ipin hampir dimakan oleh monster berbentuk kucing hitam tersebut, tiba-tiba dari arah luar pintu datang seorang pria misterius yang sepertinya dia mendengar suara teriakan dari Upin dan Ipin. Pria tersebut tidak lain adalah Alex yang merupakan seorang polisi dari pasukan khusus. Dan Alex sendiri dapat berubah menjadi Ultraman seperti di episode Upin Ipin sebelumnya. Alex ini berubah menjadi Ultraman dan kemudian melawan monster Siren Head. Dan sepertinya kali ini Alex akan bertarung melawan monster Cartoon Cat. Ketika Alex sampai di depan pintu rumah tua tersebut, Alex sangat terkejut melihat Upin dan Ipin sedang ditangkap oleh monster tersebut. Dan tampaknya Cartoon Cat akan memakan Upin dan Ipin.
Alec tanpa pikir panjang langsung menyelamatkan mereka berdua. Alec kemudian mengeluarkan pistolnya dan kemudian menembak tubuh Cartoon Cat beberapa kali agar Cartoon Cat melepaskan Upin dan Ipin. Cartoon Cat sendiri tampaknya cukup terkejut terkena tembakan dari Alec. Namun sepertinya tembakan itu masih belum cukup untuk membuat Cartoon Cat melepaskan mangsanya. Alec kemudian melepaskan tembakannya lagi beberapa kali. Namun kali ini tembakannya mengarah ke tangan Cartoon Cat dan ternyata cara tersebut berhasil. Cartoon Cat langsung melepaskan genggamannya sehingga Upin dan Ipin terlepas dari tangan Cartoon Cat. Mereka berdua tanpa basa-basi langsung berlari sekuat tenaga menuju keluar rumah. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka agar bisa selamat dari monster tersebut. Cartoon Cat menjadi sangat marah dan kemudian memanjangkan tangannya lagi untuk menangkap Upin dan Ipin. Namun Cartoon Cat tidak dapat menangkap mereka karena Alec yang berada di depan pintu rumah tersebut terus menembaki tangan dan juga tubuh dari monster Cartoon Cat, sehingga Cartoon Cat tidak dapat melakukan apapun. Upin dan Ipin kemudian akhirnya berhasil keluar dari rumah tua tersebut dengan selamat. Semua itu berkat bantuan dari pria misterius yang membantu mereka melarikan diri dari monster Cartoon Cat. Upin dan Ipin pun terselamatkan dan tidak jadi dimakan oleh monster Cartoon Cat. Monster kucing hitam tersebut terlihat sangat marah sekali dan langsung ingin menyerang mereka semua. Setelah mereka semua keluar dari rumah tersebut, terlihat jelas siapa yang telah menyelamatkan Upin dan Ipin. Dan ternyata pria misterius itu adalah seorang polisi yang merupakan sosok Ultraman yang ada di mimpi mereka berdua. Upin dan Ipin sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata mimpi mereka berdua bukanlah mimpi biasa, karena sosok Ultraman yang mereka mimpikan tersebut benar-benar ada di dunia nyata. Polisi itu kemudian menyapa Upin dan Ipin dan kemudian bertanya apa yang Upin dan Ipin lakukan di tempat seperti itu. Mereka berdua lalu menceritakan semuanya, bahwa di dalam rumah itu ada sebuah monster mengerikan yang baru saja memakan 2 orang dewasa. Dan monster itu juga memiliki kemampuan yang sangat aneh, yaitu dapat memanjangkan tangannya dan juga membesarkan tangannya. Setelah mendengar penjelasan dari Upin dan Ipin, polisi itu kemudian memberitahukan kepada Upin dan Ipin bahwa namanya adalah Alec. Dia merupakan pasukan khusus yang dikirim untuk menangkap monster-monster jahat yang sering memakan manusia. Dan salah satu monster itu adalah monster yang berada di dalam rumah tua tersebut. Upin dan Ipin kemudian bertanya kepada Alec, monster apa sebenarnya yang berada di dalam rumah tersebut. Alec kemudian mengatakan kepada Upin dan Ipin bahwa monster itu bernama Cartoon Cat, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah monster kartun kucing. Diberi nama seperti itu karena monster tersebut memiliki wujud seperti tokoh kartun kucing yang ada pada film kartun yang populer pada tahun 90-an. Cartoon Cat sendiri memiliki tubuh humanoid dan berdiri seperti manusia. Monster ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yaitu dapat mengubah tubuhnya menjadi elastis seperti karet. Dia dapat memanjang mendekkan tubuhnya ataupun mengecilkan dan juga membesarkan bagian-bagian tubuhnya. Bahkan dengan mudah dia bisa merubah bentuk tubuhnya tersebut menjadi monster berukuran raksasa yang seukuran dengan monster Siren Head. Dan berbeda dengan monster-monster lainnya yang tidak memiliki akal dan pikiran, monster Cartoon Cat ini justru memiliki kecerdasan yang kurang lebih sama seperti manusia. Oleh karena itulah monster Cartoon Cat sangat sulit untuk dikalahkan, apalagi sampai dibunuh, karena kekuatannya sendiri jauh lebih kuat daripada monster Siren Head.
Kemudian Alex meminta agar Upin dan Ipin segera menjauh dari lokasi tersebut karena sebentar lagi akan terjadi sebuah pertarungan besar antara dirinya melawan monster Cartoon Cat. Dan tentu saja akan sangat berbahaya jika Upin dan Ipin masih berada di sana. Dengan cepat Upin dan Ipin kemudian berlari dan menjauh dari rumah tersebut. Kemudian mereka memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ternyata tanpa basa-basi, Alex langsung mengeluarkan jam tangan Ultraman miliknya. Dan kemudian dia langsung melakukan perubahan menjadi Ultraman Storm. Dan bukan tanpa alasan Alex langsung berubah menjadi Ultraman, karena memang lawannya kali ini bukanlah monster yang bisa dianggap remeh. Bahkan besar kemungkinan Alex akan kalah meski dalam bentuk Ultraman-nya. Upin dan Ipin yang melihat perubahan Ultraman tersebut sangat terkagum-kagum. Ternyata mimpi mereka berdua adalah kenyataan. Ultraman itu memang benar-benar ada, dan sekarang Ultraman itu berada tepat di hadapan Upin dan Ipin. Ultraman pun langsung bersiap untuk menyerang monster Cartoon Cat dengan menginjak rumah tua tersebut. Ketika melihat Alex berubah menjadi Ultraman, Cartoon Cat pun tanpa basa-basi langsung mengubah tubuhnya juga menjadi raksasa yang ukurannya hampir sama dengan Ultraman tersebut. Upin dan Ipin yang melihat perubahan monster Cartoon Cat langsung terkejut karena ternyata Cartoon Cat bisa mengubah tubuhnya menjadi raksasa seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tubuh dari monster Cartoon Cat ini memiliki elastisitas seperti karet, sehingga dia dapat mengubah ukuran tubuhnya tersebut menjadi raksasa. Dalam bentuk normalnya saja monster Cartoon Cat ini sudah sangat menakutkan dan juga sangat kuat. Apalagi jika dia sampai berubah menjadi raksasa seperti itu. Tentu saja kekuatannya akan puluhan kali lebih kuat daripada bentuk normalnya. Jadi sepertinya Alex sejak awal sudah mengetahui tentang sekuat apa monster Cartoon Cat, sehingga dia langsung berubah menjadi Ultraman. Upin dan Ipin melihat pertarungan tersebut dengan penuh ketegangan dan juga rasa khawatir, karena sepertinya Cartoon Cat sendiri jauh lebih kuat daripada monster Siren Head, sehingga besar kemungkinan Cartoon Cat lah yang akan menjadi pemenangnya. Upin dan Ipin hanya bisa berdoa dan berharap agar Ultraman tersebut dapat mengalahkan monster Cartoon Cat tersebut. Ketika Cartoon Cat berubah menjadi raksasa, pertarungan pun langsung dimulai. Serangan pertama dilancarkan oleh Ultraman yang menghajar Cartoon Cat menggunakan tangan kosong. Gerakan Ultraman yang sangat cepat membuat Cartoon Cat tidak bisa menghindari semua pukulan Ultraman, yang akhirnya membuat Cartoon Cat terkena beberapa pukulan keras dari Ultraman. Ultraman Storm juga melakukan pukulan bertubi-tubi kepada monster Cartoon Cat, dan hal tersebut membuat Cartoon Cat merasa sedikit kesakitan. Namun sepertinya walaupun terkena pukulan Ultraman sebanyak ribuan kali, monster Cartoon Cat tetap tidak akan bisa dikalahkan. Karena seperti yang kita ketahui, tubuh Cartoon Cat sangat elastis seperti karet, sehingga ketika Ultraman memukul tubuhnya secara langsung, maka Cartoon Cat hanya akan merasa sedikit kesakitan saja. Itu tidak akan memberikan kerusakan yang parah kepada monster Cartoon Cat. Dan sebaliknya serangan Ultraman akan sia-sia dan hanya akan menguras tenaganya saja. Ultraman mencoba berbagai jurus seperti menggunakan tendangan, menggunakan sikut dan lain-lain. Akan tetapi tetap saja serangannya tidak mempan sama sekali. Ultraman pun sangat bingung jurus apa yang mempan untuk melawan Cartoon Cat. Ultraman pun sangat bingung jurus apa yang mempan untuk melawan monster Cartoon Cat.
Seketika itu Ultraman Storm teringat ketika dia mengalahkan monster Siren Head, yaitu dengan mengeluarkan jurus andalannya. Mungkin dengan jurus laser tersebut, tubuh Cartoon Cat akan meleleh karena kepanasan. Namun jurus itu hanya dapat dia lakukan 2 kali saja, dan butuh waktu yang sangat lama bagi Ultraman untuk menggunakan jurus itu lagi. Namun pada saat itu tidak ada pilihan lain untuk melawan monster Cartoon Cat selain menggunakan jurus cahaya laser tersebut. Ultraman kemudian menggabungkan kedua kekuatan tangannya dan mengeluarkan jurus yang sangat mematikan tersebut. Namun ternyata monster Cartoon Cat dapat menghindarinya dengan sangat mudah karena gerakan Cartoon Cat jauh lebih kuat daripada monster lainnya. Hal itu membuat Ultraman terkejut dan sekarang serangan andalannya tersebut hanya tersisa 1 kali lagi. Jika serangannya sampai meleset lagi, maka Ultraman tidak memiliki harapan lagi untuk memenangkan pertarungan tersebut. Ultraman kemudian kembali menghajar monster Cartoon Cat dan berharap bisa membuat Cartoon Cat menjadi melemah. Ultraman tersebut melancarkan berbagai serangan, bahkan mencekik leher Cartoon Cat. Namun semua usahanya itu sia-sia karena Cartoon Cat dengan mudah dapat melepaskan dirinya dan melakukan perlawanan balik. Bukannya membuat Cartoon Cat melemah, namun terlihat malah kekuatan Ultraman lah yang menjadi semakin melemah. Pergerakan Ultraman menjadi semakin melambat dan tenaganya juga banyak terkuras setelah mengeluarkan banyak jurus untuk menghajar monster Cartoon Cat. Dan sepertinya Cartoon Cat sejak awal tidak menggunakan kekuatan penuhnya, agar ketika Ultraman sudah semakin melemah, Cartoon Cat dapat dengan mudah mengalahkannya. Karena memang kelebihan monster Cartoon Cat tersebut adalah memiliki akal dan kecerdasan yang setara dengan manusia, sehingga dalam pertarungan dia tidak melakukan serangan yang sia-sia. Semakin lama Ultraman tampaknya semakin terpojok dan Cartoon Cat terlihat terus menghajar Ultraman tersebut yang membuat Ultraman menjadi sangat lemah dan tidak berdaya lagi. Meski begitu, Ultraman tidak menyerah begitu saja. Dia dapat melakukan sedikit perlawanan meskipun serangannya tidak dapat melukai monster Cartoon Cat. Upin dan Ipin yang melihat Ultraman semakin melemah terus menyemangati Ultraman agar dia tidak kalah melawan monster Cartoon Cat. Tapi sepertinya kekuatan Ultraman sudah hampir habis dan jurus andalannya hanya dapat dia lakukan sekali lagi. Entah bagaimanapun caranya, Ultraman harus bisa melancarkan jurus lasernya tersebut ke tubuh Cartoon Cat, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Namun sepertinya Cartoon Cat tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Ultraman untuk melakukan perlawanan. Tanpa ampun Cartoon Cat terus menghajar Ultraman tersebut yang membuat Ultraman hampir tumbang akibat serangan dari Cartoon Cat. Bahkan Ultraman sendiri berpikir dirinya akan kalah dalam pertarungannya kali ini, karena Cartoon Cat sangatlah kuat dan sangat cerdas dalam pertarungan. Singkat cerita, Ultraman sudah tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Dan inilah saatnya Cartoon Cat untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Cartoon Cat kemudian membesarkan kepalan tangannya dan kemudian melancarkan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Ultraman tersebut. Karena sudah tidak berdaya lagi, Ultraman pun tidak dapat menghindari serangan mematikan itu. Setelah terkena pukulan itu, Ultraman pun langsung terjatuh ke tanah dan terlihat tidak dapat bergerak lagi. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Ultraman untuk bisa memulihkan tenaganya itu. Namun sepertinya Cartoon Cat tidak memberikan ampun sama sekali. Dia berniat untuk menghajar Ultraman sekali lagi menggunakan serangan yang sama. Dan tentu saja serangannya kali ini bisa membunuh Ultraman tersebut. Upin dan Ipin yang menyaksikan kejadian
kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian terjadilah hal yang sangat mengejutkan kepada Upin dan Ipin. Ketika Ultraman Storm sudah hampir dihabisi oleh monster Cartoon Cat, tiba-tiba saja jam tangan Upin dan Ipin bergetar dengan sendirinya. Dan kemudian jam tangan tersebut mengeluarkan cahaya. Upin dan Ipin pun sangat terkejut karena mengira jam tangan miliknya akan meledak. Namun ternyata jam tangan tersebut terus bergetar dan kemudian muncul tombol pada layar jam tangan tersebut. Meskipun tidak begitu mengerti, namun Upin dan Ipin pun akhirnya menyadari bahwa itu merupakan sebuah pertanda Ultraman Storm sedang dalam bahaya. Sehingga Upin dan Ipin diberikan kekuatan oleh jam tangan tersebut agar mereka bisa berubah menjadi Ultraman juga, dan kemudian membantu Ultraman Storm yang sedang dalam bahaya. Namun yang menjadi masalahnya adalah Upin dan Ipin tidak tahu bagaimana caranya untuk berubah menjadi Ultraman. Mereka berdua mencoba dengan berbagai cara, namun hasilnya tetap sama. Kemudian Upin dan Ipin teringat dengan gerakan Ultraman Storm sebelum dia berubah menjadi Ultraman. Mereka berdua kemudian mengikuti gaya tersebut secara bersamaan dan ternyata cara tersebut berhasil. Setelah melakukan gaya tersebut, secara perlahan-lahan tubuh Upin dan Ipin berubah menjadi sosok pahlawan bertubuh raksasa yang biasa kita sebut dengan nama Ultraman. Dan tentu saja Ultraman Upin dan Ipin ini memiliki warna yang sedikit berbeda dengan Ultraman Storm, yang mana Ultraman Upin terdapat warna kuning, sedangkan Ultraman Ipin terdapat warna biru pada tubuhnya. Selain itu di bagian dada mereka bahkan terdapat huruf U untuk Ultraman Upin dan juga terdapat huruf I untuk Ultraman Ipin. Mereka berdua sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan tubuh mereka sendiri. Impian mereka berdua untuk menjadi Ultraman benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Namun ini bukan saatnya mereka merasa senang, karena mereka berdua harus bergegas untuk menyelamatkan Ultraman Storm dari monster Cartoon Cat. Mereka berdua juga harus membantu Ultraman Storm untuk mengalahkan Cartoon Cat tersebut. Setelah Upin dan Ipin berubah menjadi Ultraman, mereka berdua dengan cepat langsung berlari menuju ke lokasi pertarungan antara Ultraman Storm melawan Cartoon Cat. Sesampainya Upin dan Ipin di lokasi pertarungan tersebut, di sana Ultraman Storm terlihat sudah tidak berdaya lagi karena terus dihajar oleh monster Cartoon Cat. Ultraman Upin dan Ipin pun langsung menghentikan monster Cartoon Cat agar dia tidak sampai membunuh Ultraman Storm. Ultraman Upin dan Ipin langsung menghajar monster Cartoon Cat beberapa kali, dan kemudian Ultraman Upin melancarkan pukulan yang sangat keras ke arah dada Cartoon Cat, yang mana pukulan tersebut membuat Cartoon Cat terhempas jauh ke belakang. Dan pukulan itu ternyata dapat membuat Cartoon Cat merasa kesakitan di bagian dadanya. Cartoon Cat sangat terkejut dengan kedatangan Ultraman Upin dan Ipin karena dia tidak mengira ada Ultraman lagi yang akan datang untuk melawannya. Terlebih lagi pukulan yang dilancarkan oleh Ultraman Upin dan Ipin tadi dapat memberikan dampak yang lumayan parah untuk tubuh Cartoon Cat. Namun meskipun pukulan mereka sangatlah kuat, monster Cartoon Cat tetap tidak akan kalah begitu saja kalau hanya dengan pukulan seperti itu. Cartoon Cat kemudian bangkit lagi dan bersiap untuk melawan Ultraman Upin dan Ipin. Namun dari arah belakang ternyata sudah ada Ultraman Ipin yang langsung menangkap dan kemudian mencekik leher dari monster Cartoon Cat. Namun karena Cartoon Cat memiliki tekstur seperti karet, dia dapat dengan mudah melepaskan dirinya dari cekikan tersebut.
Setelah menghajar monster Cartoon Cat, Ultraman Upin dan Ipin kemudian menyelamatkan Ultraman Storm yang sudah sekarat. Mereka kemudian membawa Ultraman Storm ke tempat yang lebih aman agar dia dapat fokus untuk memulihkan tenaganya kembali. Karena satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Cartoon Cat adalah dengan kekuatan laser milik Ultraman Storm. Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin hanya bisa membuat Cartoon Cat melemah saja karena kekuatan mereka tidak bisa digunakan untuk mengalahkan monster Cartoon Cat. Ultraman Storm pun kemudian ditinggal untuk sementara waktu hingga kekuatannya bisa pulih kembali. Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin kembali ke medan pertempuran dan bersiap untuk bertarung lagi melawan monster Cartoon Cat. Karena monster Cartoon Cat memiliki akal dan juga kecerdasan, dia dapat dengan mudah mengetahui rencana dari Ultraman Upin dan Ipin, yaitu ingin mengulur waktu agar Ultraman Storm bisa mengembalikan kekuatannya seperti semula. Cartoon Cat pun bersiap untuk mengalahkan Ultraman Upin dan Ipin secepat mungkin agar dia bisa langsung menghabisi Ultraman Storm sebelum dia memulihkan tenaganya kembali. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, hanya kekuatan laser dari Ultraman Storm saja yang bisa membunuh monster Cartoon Cat. Cartoon Cat kemudian berlari dengan sangat cepat ke arah Ultraman Ipin. Gerakannya sangat gesit dan tidak bisa ditebak. Monster Cartoon Cat terlihat seperti hewan buas yang memiliki naluri untuk membunuh dan juga memakan korbannya tersebut. Untungnya Ultraman Ipin memiliki refleks yang sangat bagus sehingga dia dapat menghindari serangan dari monster Cartoon Cat. Mereka kemudian saling beradu pukulan yang membuat mereka berdua sama-sama terpental karena serangan masing-masing. Namun dari pukulan tersebut terlihat jelas bahwa kekuatan monster Cartoon Cat jauh lebih kuat daripada Ultraman Ipin. Melihat Ultraman Ipin terlempar lumayan jauh, Ultraman Upin pun langsung menghajar monster Cartoon Cat. Namun Cartoon Cat masih bisa menghindari pukulan dari Ultraman Upin, dan Cartoon Cat lalu mengambil ancang-ancang dan kemudian dia melompat ke arah Ultraman Upin. Karena gerakannya sangat cepat, serangan Cartoon Cat pun tidak bisa dihindari, sehingga mereka berdua saling beradu pukulan yang sudah dapat dipastikan bahwa pukulan Cartoon Cat jauh lebih kuat daripada pukulan Ultraman Upin. Hal tersebut membuat Ultraman Upin terhempas ke tanah dan nyaris membuat Upin tidak sadarkan diri. Dampak yang diakibatkan oleh pukulan Cartoon Cat tersebut terlihat sangat mengerikan, bahkan dapat menghancurkan permukaan tanah yang berada di sekitar area pertarungan tersebut. Setelah Ultraman Upin terjatuh ke tanah, Ultraman Ipin kemudian datang lagi untuk menghajar monster Cartoon Cat. Namun gerakan Ultraman Ipin sangat mudah untuk dibaca oleh monster Cartoon Cat tersebut, sehingga Cartoon Cat langsung menghindari serangan tersebut dan kemudian melancarkan serangan balik dengan sangat cepat. Serangan tersebut membuat Ultraman Upin tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Akhirnya Ultraman Upin dan Ipin pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster Cartoon Cat, dan kemudian Ultraman Ipin ditangkap oleh monster Cartoon Cat tersebut menggunakan tangannya yang sangat besar. Kemudian Ultraman Ipin dihajar dengan membabi buta oleh monster Cartoon Cat yang membuat Ultraman Ipin benar-benar sangat tidak berdaya. Bahkan untuk berdiri pun Ultraman Upin dan Ipin sudah tidak mampu lagi karena mereka secara bergantian dihajar oleh monster Cartoon Cat. Tanpa henti Cartoon Cat menghajar Ultraman Upin dan Ipin, dan setelah itu Cartoon Cat berniat untuk menghabisi Ultraman Storm karena sepertinya kekuatan Ultraman Storm sebentar lagi akan kembali pulih.
Namun sebelum Cartoon Cat menghabisi Ultraman Storm, Cartoon Cat harus memastikan bahwa Ultraman Upin dan Ipin harus dilumpuhkan terlebih dahulu agar mereka tidak mengganggu monster Cartoon Cat ketika dia ingin menghabisi Ultraman Storm. Oleh karena itulah monster Cartoon Cat mengeluarkan salah satu jurus mematikannya, yaitu jurus pukulan dengan tangan raksasa miliknya. Monster Cartoon Cat lalu membesarkan kepalan tangannya menjadi tangan raksasa dan kemudian menghajar Ultraman Upin dan Ipin beberapa kali. Jurus ini sebelumnya sudah digunakan oleh monster Cartoon Cat ketika menghadapi Ultraman Storm, dan pukulan itu berhasil mengalahkan Ultraman Storm hanya dengan beberapa pukulan saja. Dan ternyata pukulan monster Cartoon Cat tersebut benar-benar memiliki dampak yang sangat mengerikan. Bahkan Ultraman Upin dan Ipin pun sampai hampir tidak sadarkan diri akibat terkena serangan mematikan tersebut. Padahal mereka baru terkena satu pukulan dari monster Cartoon Cat. Namun meskipun mereka merasa sangat kesakitan, Ultraman Upin dan Ipin harus menahan rasa sakit tersebut karena mereka harus mengulur waktu sedikit lagi agar Ultraman Storm bisa memulihkan tenaganya kembali, dan kemudian mereka bisa mengalahkan monster Cartoon Cat secara bersama-sama. Setelah cukup lama memulihkan tenaga, akhirnya Ultraman Storm bisa bertarung lagi. Saat dia sampai di lokasi pertarungan tersebut, Ultraman Storm melihat Ultraman Upin dan Ipin yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka berdua terus dihajar secara bergantian oleh monster Cartoon Cat. Ultraman Storm yang tenaganya sudah pulih kembali langsung berlari ke arah monster Cartoon Cat dan kemudian melancarkan sebuah jurus pukulan dengan sangat keras ke arah tubuh Cartoon Cat. Monster Cartoon Cat pun sangat terkejut dan tidak sempat menghindari serangan tersebut. Awalnya Cartoon Cat mengira bahwa itu hanyalah serangan biasa yang tidak akan melukai tubuhnya. Namun ternyata serangan tersebut memiliki dampak yang begitu besar bagi tubuh Cartoon Cat. Bahkan serangan itu membuat Cartoon Cat mengalami luka dalam dan membuat Cartoon Cat sampai terlempar sangat jauh. Hal itu mengakibatkan tubuh Cartoon Cat mengalami cedera yang sangat parah. Entah apa yang terjadi kepada Ultraman Storm tersebut, namun tampaknya setelah dia pulih kembali, Ultraman Storm menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat monster Cartoon Cat yang kesakitan tersebut, Ultraman Upin dan Ipin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ultraman Upin dan Ipin langsung melancarkan serangan secara bersamaan yang membuat Cartoon Cat menjadi semakin terpojok. Meskipun masih bisa melakukan perlawanan, namun dapat terlihat jelas bahwa monster Cartoon Cat sedang dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Monster Cartoon Cat sudah menghabiskan banyak sekali tenaga sejak awal pertarungan, sehingga kekuatannya pun akhirnya semakin melemah. Dalam kondisi tersebut, monster Cartoon Cat tetap tidak menyerah begitu saja. Dia tetap melakukan perlawanan kepada Ultraman Upin dan Ipin. Namun Upin dan Ipin tidak mau kalah. Ultraman Ipin kemudian menangkap tubuh monster Cartoon Cat dan kemudian mencekik lehernya. Sedangkan Ultraman Upin terus menghajar monster Cartoon Cat tersebut hingga membuat Cartoon Cat benar-benar tidak berdaya lagi. Dan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Ultraman Upin dan Ipin kemudian menahan monster Cartoon Cat ke arah Ultraman Storm. Inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menghabisi monster Cartoon Cat, yaitu dengan melelehkan tubuhnya menggunakan serangan laser milik Ultraman Storm. Dan untuk kedua kalinya, Ultraman Storm pun menggabungkan kekuatan dari kedua tangannya, lalu mengeluarkan cahaya laser dari tangannya tersebut.
Karena Cartoon Cat sudah tidak berdaya lagi dan dia juga sudah ditahan oleh Ultraman Upin dan Ipin, maka Cartoon Cat tidak dapat menghindari serangan laser dari Ultraman Storm. Sehingga laser milik Ultraman Storm tersebut akhirnya berhasil mengenai tubuh dari monster Cartoon Cat. Saat laser itu mengenai tubuh dari monster Cartoon Cat, ia langsung berteriak kesakitan dan kemudian tubuhnya langsung berlubang. Dan tidak hanya itu saja, bahkan seluruh tubuhnya langsung meleleh seperti karet yang terbakar. Karena seperti yang kita ketahui, tubuh dari monster Cartoon Cat memiliki tekstur seperti karet, sehingga tubuhnya tidak tahan terkena panas seperti terkena api ataupun laser. Monster Cartoon Cat pun akhirnya meleleh menjadi cairan dan pada akhirnya Cartoon Cat dapat dikalahkan. Jadi pertarungan besar tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ultraman Storm yang dibantu oleh Ultraman Upin dan Ipin. Upin dan Ipin pun sangat senang dan akhirnya mereka kembali ke wujud manusianya. Begitu juga dengan Ultraman Storm. Mereka semua benar-benar kelelahan dan akhirnya mereka terbaring di dalam hutan. Alex kemudian berpesan kepada Upin dan Ipin agar mereka berdua merahasiakan kejadian tersebut dan juga merahasiakan keberadaan Ultraman Storm. Begitu juga dengan kekuatan Ultraman Upin dan Ipin, karena kekuatan tersebut hanya dapat digunakan ketika terjadi bahaya yang besar. Contohnya seperti kemunculan Cartoon Cat tadi yang hampir saja membunuh Ultraman Storm. Nah, itulah tadi cerita akhir dari pertarungan Ultraman Storm dan juga Ultraman Upin dan Ipin yang melawan monster Cartoon Cat. Pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Ultraman Storm meskipun dia hampir saja kalah dan kemudian dibantu oleh Ultraman Upin dan Ipin. Dan sekali lagi saya jelaskan kepada kalian semua bahwa ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka dan cerita ini tidak berkaitan sama sekali dengan cerita asli kartun Upin dan Ipin maupun cerita asli dari monster Cartoon Cat yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya merupakan kisah fiksi belaka yang dibuat hanya untuk hiburan semata. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.